Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minci akan bawain alur cerita film yang berjudul Dirty Teacher. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Can you believe? Well, what about you? You and Danny have any naughty plans? Soon, I'm gonna go say goodbye to Miss Cohen first. You are lucky. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang siswi bernama Jamie yang menemui gurunya sepulang sekolah. Jamie terlihat memberikan sebuah hadiah kenang-kenangan untuk gurunya Cohen yang akan cuti melahirkan. Cohen pun berterima kasih kepada Jamie dan mengatakan bahwa Jamie tidak perlu khawatir mengenai kuliahnya. Jamie pasti akan keterima di universitas pilihannya dan akan dibimbing oleh guru baru yang bernama Madsen. Jamie, you are gonna do great. Tak lama kemudian, Madsen sang guru baru pun tiba di sekolah Jamie. Kepala sekolah langsung menyambutnya dan mengajak Madsen untuk berkeliling sekolah tersebut. Me and these boys get any special treatment? I'll be emailing you your class list by the end of the day. Hey, Dad. Hey, Jamie. Sementara itu, Jamie yang baru saja pulang sekolah mendapatkan kabar yang sedikit tidak mengenakan. Ayahnya dipecat dari kantor sehingga ibunya terpaksa menggunakan uang tabungan kuliah Jamie untuk membayar uang sewa rumah mereka. Jamie pun merasa kesal dan langsung pergi ke rumah pacarnya yang bernama Dani. So what, I don't get to go to college now? No. Over to Danny. Saat sedang asyik-asyiknya, ibu Dani malah datang dan mempergoki mereka berdua. Karena malu, Jamie pun akhirnya berpamitan pulang. Ibu Dani menasihati Dani agar fokus kepada sekolahnya dan menjauhi Jamie. Terlebih lagi, ternyata ayah Danila yang memecat ayah Jamie sehingga ayah Jamie sekarang menjadi pengangguran. Paul, you're not. You need to get your grades up. Looks like I won't be skipping class anymore. Keesokan paginya, Madsen memulai hari pertamanya mengajar dan memperkenalkan diri kepada para murid. Setelah itu, Madsen memberikan kuis untuk mengetes kemampuan para murid-muridnya. Literary quote, but it's lovely, all the same. The following quiz is one that Mrs. Cohen prepared. Take one, pass it down, please. Selesai kelas, Madsen pun memanggil Dani untuk berbicara dengannya. Madsen berniat ingin membantu Dani agar Dani bisa masuk ke universitas pilihannya. Dani tentu saja dengan senang hati menerima bantuan dari Madsen tersebut. Sepulang sekolah, Dani pun menemui Madsen untuk mendapatkan pelajaran tambahan. Di sini, Madsen mulai nampak menggoda Dani dan modus dengannya. Madsen mengajak Dani untuk belajar bersama besok malam. Tetapi Dani menolak karena dia akan merayakan anniversary-nya dengan Jamie. Madsen pun masih tidak berputus asa dengan memberikan nomor HP-nya kepada Dani. Barangkali Dani mau menghubunginya saat kesulitan mengerjakan tugas. Actually, Jamie and I are first. You, give me your cell number. Thanks again. Anytime. Here you go. And I'll be right back with Rita. How bad is he? Really bad. All right, well, I can't. No, why? Well, Phil called and. Okay, I'll go get him. I was there with you on the ground floor, Brett. It's time you went home, Stephen. To what? 18 years, and look at you.
Keesokan paginya, Jamie pun terkejut saat melihat hasil kuisnya. Ternyata Madsen sengaja memberi nilai jelek kepada Jamie. Jamie yang tidak pernah mendapatkan nilai C seumur hidupnya langsung melakukan protes kepada Madsen. Jamie juga mengatakan bahwa dia harus memperbaiki nilai tersebut agar bisa mendapatkan beasiswa. Akhirnya, Madsen memberikan Jamie tugas tambahan untuk memperbaiki nilainya. I didn't realize my teachers always expect a lot of references. How about you pull together another paper? No, I had some important plans. See you tomorrow. Karena tugas tambahan tersebut, Jamie pun dengan terpaksa harus membatalkan acara anniversary-nya. Danny pun merasa kecewa dan mengatakan bahwa nilai bukanlah segalanya. Namun Jamie mengatakan bahwa saat ini keluarganya sedang mengalami kesulitan ekonomi dan dia harus mendapatkan beasiswa tersebut. Akhirnya dengan kecewa, Danny pun memberikan hadiah anniversary-nya dan pergi meninggalkan Jamie. Yeah, especially with the team captain. Aw. Sorry, I just want to give her a chance to redo it. I was gonna go over to Trent's. And I'll show you. Sesampai di rumah, orang tua Jamie nampak sedang bertengkar. Ayah Jamie sudah menyerah mencari pekerjaan lagi mengingat usianya sudah tidak muda. Please. Exactly what you think it is. Sementara itu, Danny yang sedang bete tidak sengaja bertemu dengan Madsen. Madsen pun akhirnya mengajak Danny untuk makan malam bersama sekaligus modus ingin memberikan tutor. Actually doing it. Sebelum pulang, Madsen juga memberikan alamat rumahnya kepada Danny. Ya kali aja Danny mau mampir buat halal bihalal. Just need to get something, sorry. There is Jamie. Do you know where Danny is? If he shows up, Can you tell him to call me? yeah. Hey! Keesokan harinya, Danny dan Jamie pun diundang ke pesta temannya. Awalnya, Danny mengira Jamie tidak akan datang karena sibuk dengan tugasnya. Namun, Jamie yang merasa bersalah kepada Danny akhirnya memutuskan untuk datang. Malam harinya, Jamie meminta maaf kepada Danny karena telah membatalkan acara anniversary mereka kemarin. Jamie juga mengajak Danny mabar pusreng untuk menebus kesalahannya kemarin. Tetapi saat hendak mabar, Jamie tiba-tiba berubah pikiran dan membuat Danny semakin bete. Tak lama kemudian, Danny mendapatkan pesan dari Madsen yang meminta tolong Danny untuk mengecek mobilnya. Segera setelah itu, Danny pun langsung meluncur ke rumah Madsen. Hey, do you know where Danny is? No, why? Best way to get over them is by having a little fun. Sesampainya di sana, Danny pun segera memperbaiki mobil Madsen yang mogok. Selesai memperbaiki, Madsen menyuruh Danny untuk cuci tangan ke dalam. Di sini, Madsen mulai melancarkan modusnya dan terus memancing Danny. Mereka berdua pun kemudian mulai terbawa suasana dan berujung mabar pusreng duniawi. Sorry, I don't know what I was thinking. Sesampai di rumah, Danny pun dikagetkan dengan kedatangan Jamie. Di sini, Jamie terlihat sangat mabui dan mencurigai Danny telah berselingkuh darinya. Mereka berdua pun berujung bertengkar dan ibu Danny pun datang melerai mereka berdua. Ibu Danny menyuruh Danny untuk masuk ke dalam dan memesankan taksi untuk Jamie. Tetapi, Jamie yang sudah terlalu emosi memilih pulang dengan menggunakan mobilnya sendiri. Sesampai di rumah, Jamie pun diomeli ibunya karena pulang larut malam. Ibu Jamie juga memarahi Jamie karena anaknya itu ketahuan minum es teh harum. Keesokan paginya, Jamie kembali mendapatkan nilai jelek. Jamie pun mulai curiga bahwa Madsen sengaja melakukan hal itu kepada dirinya. Go get a frappuccino on the way home. Are you coming? Saat jam istirahat, Jamie pun berniat untuk bertemu dengan Madsen. Dan ternyata Jamie malah mempergoki Madsen yang sedang mesra-mesraan dengan Danny. Di sini, Danny curhat kepada Madsen bahwa dia terancam dikeluarkan dari tim bolanya. Madsen pun mengatakan bahwa dia akan membujuk pelatih Danny sehingga Danny tidak perlu khawatir. Why don't you see me after school?
I guess I'm just stressed with school and everything. The grades when I know the work is good. Sorry, I've got some stuff I gotta do. Like what? Setelah melihat adegan tersebut, kecurigaan Jamie pun semakin kuat. Akhirnya, sepulang sekolah, Jamie pun memutuskan untuk diam-diam mengikuti Danny. Dan benar saja, Danny mampir ke rumah Madsen dan mereka berdua sedang bersiap untuk mabar. Danny pun panik saat melihat Jamie mempergokinya. Danny pun langsung mengejar Jamie dan pergi meninggalkan Madsen sendirian. Danny berusaha meminta maaf dan menjelaskan kepada Jamie bahwa semuanya hanya salah paham. Semuanya ini hanyalah kilaf semata dan Danny berjanji akan berhenti menemui Madsen. Protect you. Don't say anything. Danny? Look, I'm sorry I got caught up with everything going on. Malam harinya, Madsen pun galau karena Danny terus-menerus mengabaikan pesannya. Keesokan harinya, Madsen berusaha menyogok Jamie dengan memberikan nilai baru kepadanya. Jamie mengatakan bahwa itu saja tidak cukup untuk menutup mulutnya atas masalah kemarin. What? Hey. Told you. Danny's not the type of guy that would fool around. I gotta go. Jamie's behavior has been a little disrespectful. Do you want me to talk to her? No. I've got to and encouraging, you know, she's one of our best students. Sepulang sekolah, Danny pun kembali menghampiri Jamie. Tetapi di sini Jamie meminta Danny untuk menemuinya lagi saat Danny sudah menyudahi hubungannya dengan Madsen. I really am. I'm sorry. I swear. We come over to the house and we'll talk. Malam harinya, Danny pun mengirimkan pesan kepada Madsen dan memintanya untuk bertemu di taman. Madsen pun merasa senang dan segera tancap gas menemui Danny. I'll be home soon. What do you need to take care of? Nothing. Spot. Dark, secluded. Namun sesampai di sana, Danny mengatakan bahwa dia ingin mengakhiri hubungan mereka. Belum sempat Madsen membujuk Danny lebih memilih untuk pergi meninggalkan Madsen. I gotta go. Where are you going? Stop it. I don't want you. Tanpa disangka-sangka, Madsen yang emosi pun melakukan tindakan nekat dengan menabrak Danny hingga meninggoy. Madsen pun panik dan segera menghapus sirup ABC yang menempel di mobilnya. Kemudian Madsen pergi ke rumah Jamie dan mengusapkan bekas sirup ABC tersebut ke mobil Jamie. Okay? Yeah. Setelah itu, Madsen membuang HP miliknya ke tong sampah dan menenangkan diri dengan menonton film di bioskop. Keesokan paginya, Madsen pun segera mencari bengkel terdekat untuk memperbaiki bemper mobilnya. Setelah itu, tidak lupa Madsen juga mencuci mobilnya untuk menghilangkan jejak perbuatannya semalam. You have reached your destination. You fix this? Okay, is there somebody else how fast can you fix this? Express service will cost you extra. How much? How long before you get rid of the old one? For $2,000. Sementara itu, orang tua Danny pun membuat laporan kepada polisi karena Danny tidak pulang semalaman. Polisi pun langsung melakukan pencarian terhadap Danny.
Not a hell of a whole lot, actually. What's wrong? Dan tiba-tiba Ibu Jamie mendapatkan kabar dari Ibu Dani bahwa Dani telah berpulang ke dunia anime. Selain itu, Jamie juga diminta untuk datang ke kantor polisi. Sesampai di sana, keluarga Dani pun menyalahkan Jamie atas kematian Dani. Polisi pun berusaha untuk menenangkan mereka semua dan membawa Jamie ke ruangan untuk diinterogasi. Di sini, Jamie menjelaskan bahwa semalam Dani bertemu dengan Madsen untuk mengakhiri hubungan mereka. And that's it. It's okay, honey. Go ahead. Who? And I saw them together. Okay, where? Why not? Polisi pun kemudian mendatangi Madsen untuk menginterogasinya. Di sini, Madsen tentu saja mengelak dan menyangkal tuduhan dari Jamie. Madsen juga berdalih bahwa Jamie tidak mempunyai bukti apapun untuk membuktikan omongannya. Madsen juga memberikan alibi yang kuat di malam Dani meninggoy, sehingga polisi pun akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Tell us about her problems with Danny. Accusing Danny of, Friday, I was at the movies. Theaters. You wouldn't happen to still have that ticket stub, would you? Yep, Blackberry Winter. Okay, well, she was acting. She even followed him home one day. I'd say she was sort of pissed off. What do we have here? Right? The key to this whole case is this between the hours of 8 and 10 p.m. on the night of the murder, right? Right. She's been really cooperative. She told you everything that she knows. Truth? We'll be out of here in no time. And you could really help us out. Jamie. Polisi kemudian kembali memeriksa Jamie dan menemukan bekas sirup ABC di mobil milik Jamie. Alhasil, Jamie pun langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. I don't know how that got there. That's not mine. Jamie. Setelah melakukan penyelidikan, sirup ABC tersebut cocok dengan DNA milik Dani. Jamie pun kemudian dijadikan tersangka atas hilangnya nyawa Dani. And these are the arguments that I'll be making tomorrow. The statute is 100,000. Orang tua Jamie pun sibuk mencari bantuan sana-sini untuk mengeluarkan Jamie dari penjara. Mereka sangat yakin bahwa tidak mungkin anaknya melakukan hal sekeji itu. Police are saying very little about the charges. We have learned. Setelah memberikan jaminan, Jamie pun diperbolehkan untuk pulang. Tetapi tentu saja dengan pengawasan ketat dari polisi. Jamie harus menggunakan gelang di kakinya yang dimana gelang tersebut bisa melacak lokasinya. Jamie pun berusaha untuk meyakinkan kedua orang tuanya bahwa Madsenlah pelakunya. Akhirnya, Ibu Jamie memutuskan untuk bertindak sendiri demi menyelamatkan putrinya itu. Yes. May I help you? How is she? Maybe you. She Exonerated. saw you with Danny. After Danny told me the trouble that they were having. So Danny confided in you. Mrs. Hall, I have a... Ibu Jamie pergi ke sekolah dan menyelinap ke ruangan Madsen. Ibu Jamie kemudian mengambil kunci mobil milik Madsen dan pergi ke mobilnya. Dan benar saja, Ibu Jamie menemukan sebuah alamat bengkel di GPS mobil Madsen. She was there, Stephen. I don't know who did that. Oh my God, I'm here. Ugly, 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 ugly! Dari bengkel tersebut, Ibu Jamie mendapatkan informasi bahwa Madsen sempat membenarkan mobilnya beberapa hari yang lalu. Namun sayangnya, bemper mobilnya yang rusak telah dibuang dan Ibu Jamie tidak bisa mendapatkan bukti apa-apa. I know the chick you're talking about. This chick really is someone? A young man. I got kids too. The grill in her car? That's the only evidence we would... Let's get her to confess. I don't know. I don't think that's a good idea. She's innocent, and we just have to keep fighting. Akhirnya, karena kesal, Jamie pun memutuskan untuk mengkonfrontasi Madsen. Jamie merasa tidak takut karena dia memiliki gelang kaki yang bisa melacak lokasinya.
I don't know. They didn't help. Stash the phone in the glove compartment. No, I didn't. You're Setelah berdebat cukup panjang, Jamie pun akhirnya mendapatkan pengakuan dari Madsen. Sialnya, Madsen sadar bahwa Jamie sedang merekam pembicaraan mereka. He used you to get what he thought he needed. He's really gonna be with you. You think? Because he's not with me anymore. Saat Madsen akan menyerang Jamie, untungnya polisi datang tepat waktu. Di akhir film, polisi akhirnya menangkap Madsen sebagai tersangka. Jamie pun akhirnya terbebas dari tuduhan dan film pun tamat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys.